wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3, kami akan membahas materi mengenai difraksi. Tonton sampai akhir ya. Difraksi merupakan fenomena di mana gelombang mengalami penyebaran atau pembelokan melewati ruang atau celah yang sempit. Ini terjadi karena gelombang tidak hanya garis lurus saja, tetapi dapat mengalami penyebaran ke arah atau ruang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, suara masih dapat terdengar meskipun terhalang oleh tembok. Hal ini disebabkan karena adanya gelombang suara. Sedangkan mengenai cahaya memiliki karakteristik gelombang sebab ketika melewati ruang atau celah yang sempit akan menghasilkan pola terang dan gelap. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya difraksi. Nah, syarat utama terjadinya difraksi adalah lebar penghalang atau celah harus kurang dari atau sama dengan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Jika syarat ini terpenuhi, maka pembelokan cahaya dapat tetap terjadi, namun polanya tidak terlihat begitu jelas. Jika penghalang memiliki tepi lurus, tepinya harus tajam, atau jika berupa lubang, diameternya harus sangat kecil. Dan yang terpenting adalah ketebalan penghalang harus kecil atau sama dengan panjang gelombang cahaya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pola difraksi. Nah, coba deh bayangin, kalau cahaya itu masuk ke celah yang sempit, nanti akan muncul pola garis-garis terang dan gelap. Itu yang dinamakan pola difraksi ya teman-teman. Nah, pola difraksi ini itu terjadi karena cahayanya itu menyebar dan bertemu satu sama lain. Di bagian tengah itu biasanya yang paling terang teman-teman, karena intensitas cahayanya itu paling besar. Nah, terus di sekitarnya itu ada cahaya terang dan gelap secara bergantian. Nah, yang terang itu karena cahayanya saling menguatkan, dan yang gelap itu karena cahayanya saling melemahkan. Semakin jauh dari bagian tengah, garis-garis gelap akan semakin redup ya teman-teman, karena intensitas cahayanya juga semakin kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai difraksi cahaya tunggal atau single slit. Nah, teman-teman, pada difraksi ini, cahaya melewati satu celah sempit dan menghasilkan pola terang benderang, serta menghasilkan pita terang dan gelap di sekitarnya. Dan juga, kalau cahaya lewat seorode dengan panjang gelombangnya, cahaya tidak lurus terus, tapi malah melebar dan membentuk pola gelap terang layar. Berikutnya kita akan membahas difraksi pada kisi atau diffraction grating. Nah, kisi ini terdiri dari banyak colok sejajar yang sangat rapat yang menghasilkan pola difraksi yang sangat jelas dan tajam dibandingkan dengan satu celah saja. Hubungan antara sudut difraksi dengan panjang gelombang dinyatakan dengan rumus berikut. D sin theta sama dengan M kali lambda, di mana D merujuk pada jarak antar celah, theta adalah sudut difraksi, M merupakan orde difraksi, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya. Semakin tinggi orde, maka garis terang akan semakin jauh dari pusat. Awalnya aku kira cahaya itu berjalan lurus seperti ini, tapi ternyata setelah aku coba ke celah yang sempit, malah menyebar dan berbelok. Ternyata ini bukan kesalahan, ini namanya difraksi cahaya. Jadi, center atau cahaya yang melewati celah sempit, mereka akan menyebar dan berbelok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena cahaya itu merupakan sifat gelombang. Dari contoh tersebut, bisa kita simpulkan bahwa di dunia ini tidak ada sesimpel itu yang kita kira. Dan sains memiliki cara untuk menjelaskannya. Nah, itu dia teman-teman materi difraksi dari kelompok 3. Sebelumnya kami memiliki jargon nih. Difraksi cahaya Melewati celah sempit, menyebar menjadi pola terang dan gelap.